Halo teman-teman semuanya, pernah dengar istilah high risk and high return? Di dalam dunia investasi, itu bukan hanya sekadar jargon, tapi itu adalah prinsip dasar. Dan tahukah teman-teman, kalau di dalam dunia investasi bukan hanya sekadar mencari cuan, tapi tentang bagaimana cara kita bermain aturan hukum. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita mengupas materi investasi bersama Fatih. Pertama, jangan sampai tertukar antara investasi dan spekulasi. Investasi itu untuk jangka panjang dengan persiapan yang matang, sedangkan spekulasi sifatnya hanya untung-untungan. Gak kebayangkan kalau misalnya pasar lagi tidak stabil, orang yang investasi mah tenang-tenang aja, sedangkan kalau orang yang basisnya adalah spekulasi pasti akan merugi. Lalu, apa sih perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional? Perbedaannya terletak pada etika dan batasan syariah. Jika ekonomi konvensional hanya berfokus kepada profit yang maksimal, ekonomi syariah harus menekankan kepada perusahaan yang bebas dari judi, dari goror, dan dari spekulasi. Lalu pertanyaannya, kenapa sih harus ada hukum investasi? Jawabannya sangat sederhana, agar para investor merasa tenang. Bayangkan jika kalian adalah investor di suatu negara, dan keesokan harinya aset kalian disita oleh negara tanpa adanya ganti rugi. Miris bukan? Karena itu, hukum investasi sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor. Jika hukumnya kuat, maka para investor akan datang dan menanamkan modal di negara kita. Jika hukumnya lemah, itu mengurangi kepercayaan para investor. Hasilnya, investor bisa pergi keluar dari negara kita. Di Indonesia, dasar hukum investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang sekarang sudah diperbarui lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah juga menerapkan online single submission agar perizinan bisa dari mana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, tantangannya masih tetap ada, seperti server yang kadang error, dan juga ada ketidaksinkronan antara aturan yang ada di daerah dan di pusat. Agar sebuah negara bisa dilirik oleh investor asing, mereka harus menerapkan good investment governance. Artinya, aturan mainnya harus jelas, pemerintahnya harus tanggung jawab, serta harus adanya kepastian hukum dalam artian peraturannya tidak boleh sampai berubah-ubah. Ada dilema menarik nih. Di satu sisi, negara harus mempromosikan investasi mereka dengan cara tax holiday atau pemberian diskon pajak. Akan tetapi, di sisi lain, jangan sampai tax holiday itu bisa merugikan rakyat atau bahkan lingkungan. Tujuannya, win-win solution tentunya. Investor untung, masyarakat dapat lapangan pekerjaan, dan negara mendapatkan devisa. Jadi, kesimpulannya, hukum investasi adalah jembatan yang menghubungkan antara modal dan kesejahteraan, baik itu melalui mekanisme pasar syariah ataupun melalui mekanisme aturan nasional yang terus bertransformasi. Jadi, sebelum kalian berinvestasi, pastikan dulu aturan mainnya ya. Tapi kira-kira, hukum investasi kita sudah cukup berpihak kepada UMKM belum ya? Tulis di kolom komentar. Dan saya Fatih, sampai jumpa di video selanjutnya.